Informasi lainnya, saudara, gempa bumi dengan magnitud 4,9 yang bertitik di Gianyar, Bali pada Sabtu kemarin disebabkan adanya sesar aktif atau patahan aktif. Meskipun titik gempa berada pada daratan Gianyar, namun guncangan gempa sangat terasa hingga ke Denpasar. BMKG Denpasar menjelaskan penyebab dari terjadinya gempa ini yakni adanya sesar atau patahan aktif yang berada di Gianyar. Selain itu, dari hasil pemantauan hingga Sabtu siang telah terjadi 5 kali gempa bumi susulan dengan kekuatan magnitud terkecil 1,8 dan terbesar 2,6. Tadi cukup jarang terjadi dengan kekuatan demikian. Sebenarnya ada gempa-gempa kecil di daerah tersebut, namun untuk sampai dirasakan ini cukup jarang terjadi. Nah, hingga saat ini sudah terjadi 5 kali gempa susulan. Ini disebabkan oleh sesar aktif di daerah Gianyar, jadi bukan megatrust yang seperti isu belakangan ini. Sebelumnya, saudara, gempa bumi bermagnitudo 4,9 mengguncang Gianyar, Bali pada Sabtu pagi. Sempat membuat warga panik seperti yang terjadi di pasar tradisional. Pedagang dan pembeli di pasar berlarian keluar pasar menyelamatkan diri. Tak hanya itu, saudara, siswa di sekolah pun dipulangkan dari sekolah. Selain di Gianyar, guncangan gempa juga dirasakan hingga ke Denpasar. Selain itu, gempa juga merusak beberapa balai banjar, perkantoran dan rumah milik warga. Kepala Seksi Pengendalian Operasi BPBD Bali mengatakan tidak ada korban jiwa akibat gempa. Namun ada 7 bangunan yang rusak di wilayah Gianyar, Badung, dan Denpasar. Untuk mengetahui informasi terkini pasca gempa magnitudo 4,9 yang mengguncang Bali pada Sabtu pagi, kita akan tanyakan langsung jurnalis Kompas TV Permana Dewi di Gianyar. Permana, kemarin BMKG Denpasar memprediksi akan ada gempa susulan. Apakah gempa susulan ini terjadi hingga hari ini, Permana? Ya, selamat siang Mercy dan juga saudara. Seperti yang kita ketahui bersama, gempa bumi dangkal dengan magnitudo 4,9 itu menggetarkan bagian besar wilayah di Provinsi Bali pada hari Sabtu kemarin. Berdasarkan data dari BMKG wilayah 3 Denpasar, getaran gempa itu terjadi sekitar pukul 9:51 WITA atau hampir di jam 10 pagi pada hari Sabtu kemarin dengan kedalaman 10 km. BMKG juga menjelaskan bahwa gempa bumi yang terjadi kemarin ini adalah gempa bumi dengan jenis dangkal akibat aktivitas sesar aktif atau patahan aktif yang terjadi atau yang ada di darat. Guncangan gempa bumi ini yang berpusat di Desa Sidan, Kabupaten Gianyar, dirasakan sampai ke Denpasar, kemudian juga sampai ke Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, hingga juga dirasakan oleh saudara-saudara kita yang ada di Mataram, Lombok Tengah, Lombok Timur, hingga Lombok Barat. Sementara terkait dengan apakah ada gempa susulan yang terjadi hingga hari ini, saudara. Berdasarkan laporan yang kami terima dari BMKG hingga siang hari, tepatnya pukul 12:35 WITA pada hari Sabtu kemarin, BMKG mencatat hanya ada 5 gempa susulan dengan magnitudo terkecil 1,8 dan terbesar 2,6. Jadi tidak dirasakan atau tidak sampai dirasakan oleh masyarakat. Namun untuk sampai hari ini BMKG belum mencatatkan atau belum melaporkan adanya gempa susulan terkait dengan gempa yang terjadi pada hari Sabtu kemarin. Untuk itu masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan juga tidak terpengaruh dengan adanya isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kemudian juga masyarakat diimbau untuk tidak berlindung di bangunan yang retak ataupun rusak akibat gempa. Permana, apakah sudah dapat dikonfirmasi berapa jumlah korban dan kerusakan yang terjadi akibat gempa, Permana? Ya, Mercy dan juga saudara, akibat gempa dengan magnitudo 4,9 yang terjadi pada hari Sabtu kemarin,
Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Bali itu melaporkan ada sejumlah kerusakan dari gempa tersebut. Namun sampai saat ini tidak ada korban jiwa atau nihil korban jiwa. Di mana untuk bangunan yang rusak di Kabupaten Gianyar sendiri itu diantaranya termasuk adalah Balai Banjar Bukit Sari di Desa Sidan, kemudian juga satu bangunan sekolah, tepatnya adalah SD Negeri 3 Sidan, dan juga kantor Dinas Pariwisata Gianyar. Nah, gempa yang dirasakan juga sampai ke Kabupaten Badung dan juga Kota Denpasar itu juga menimbulkan beberapa dampak. Di antaranya ada beberapa bangunan rumah warga yang rusak ringan di Kota Denpasar, serta beberapa bangunan yang juga sama rusak ringan di Kabupaten Badung, Saudara. Nah, sampai saat ini BPBD itu terus melakukan pemantauan dan juga kaji cepat untuk memastikan dampak lebih lanjut dari adanya gempa bumi dengan magnitudo 4,9 ini. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada dan juga untuk mengikuti informasi resmi dari pihak terkait. Merci. Terima kasih Permana Dewi, jurnalis Kompas TV yang melaporkan langsung dari Gianyar terkait dengan gempa bermagnitudo 4,9 yang mengguncang Bali kemarin. Terima kasih Permana.